Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Fadila hadratu Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali jami'a sahabati wa tabi'in malaikatu muqarrabin azwajun nabi wa auladun nabi sa'adatina bi alawi masyayikhina ahlina ashabina wal mu'minat muslimina wal muslimat wa syarikal ardil mugharibil ahya mahdi nabi Allah sallallahu muslimin ajdadina salafana sallallahu alaihi wasallam wa ala Abdullah bin Musa Abdullah bin Umar Syafir Hasan bin Abdullah bin Umar Syafir Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafir Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa alaikum salam wa alamahullah minanni wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai penjelasan Al-Imam Ghazali pada keadaan apa kemarin? Menjelaskan daripada pentingnya ilmu yang bermanfaat kan? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu mazhab. Kemudian apalagi? Niatan di dalam taklim, ya kan? Begitu kan kemarin kan? Nah, nanti sampai terjadi beberapa keadaan manusia. Keadaan manusia itu di dalam kehidupannya nanti terbagi. Di sini Al-Imam Ghazali bilang kalau kemarin itu orang-orang yang selamat dalam niatan mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian mereka mengkoreksi diri mereka dengan ilmu yang bermanfaat tadi, mana yang kurang disempurnakan, mana yang salah dibenarkan. Tuh kemarin tuh, kalau dia punya ilmu yang bermanfaat, dia bisa rapikan dirinya. Itu selamat nggak orang seperti itu? Selamat, karena dia dengan bimbingan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di sini masuk di halah keadaan. Ada tipikal, ada sekelompok orang dikatakan keadaan yang kedua, an la takdir ala tahsilal ilmin nafi. Keadaan orang yang kedua ini dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Merugi nggak orang tersebut? Merugi, nggak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fiddin, di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keadaan yang pertama itu berarti lebih baik keadaannya ketimbang keadaan yang kedua ini. Dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walakin tashtagila biwadhaifil ibadat minadz dzikri wal Qur'an wat tasbih was shalah. Imam Ghazali memberi saran kepada orang tersebut atau keadaan-keadaan yang kita bakal dapati kalau kita tidak bertemu dengan halakoh-halakoh ilmu, kalau kita tidak bertemu dengan orang-orang yang bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Maka disarani oleh Imam Ghazali kembali untuk bisa mengisi waktu tersebut dengan apa? Dengan apa? Bil ibadat. Apa bentuk ibadah? Banyak kan? Tapi bentuk yang terbaik dikatakan Al-Imam Ghazali itu dia bisa mendapati ilmu yang bermanfaat. Nggak dapat keadaan tersebut, halakohnya nggak ada, kita tersendiri di dalam satu kota, sehingga tidak ada bisa mencari ilmu yang bermanfaat, tidak ada guru yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa disarani sama Imam Al-Ghazali orang tersebut? Maka sibukkan diri biwadhaifil ibadat, dengan beberapa perintah-perintah yang bentuknya ibadah.
Seperti apa? Minaz zikir. Zikir ibadat nggak? Ada berapa kalian tahu bentuk zikir? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada tahu lagi yang lain? Hah? Ya Allah, ya Allah, zikir kan? Ya Hayyu, ya Qayyum, zikir kan? Hah? Banyak kan? Sekiranya kalau misal dia nggak bisa beraktivitas untuk mencari ilmu yang bermanfaat, maka isi waktunya dengan zikir. Bikin tartib, dari subuh ke zuhur apa yang mau dikerjakan, dari zuhur ke asar apa yang mau dikerjakan, dari asar ke maghrib apa yang mau dikerjakan, dari maghrib ke isya apa yang mau dikerjakan. Penuh nggak waktunya? Penuh. Kalau misalnya ada seseorang mempunyai amalan, dia ingin mengelarkan daripada pembacaan salawat atas Nabi Muhammad SAW 1000 kali dalam satu hari. Penuh nggak waktunya dalam satu hari? Habis subuh baca 200, habis zuhur baca 200, habis asar baca 200, habis maghrib baca 200, habis isya total semua 1000. Itu baru satu zikir. Maka bisa disusun waktu tersebut supaya tidak kosong, supaya bermanfaat. Maksud daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala seperti itu. Nggak mau dia zikir, atau zikirnya sudah penuh jadwalnya, maka boleh dijadwalkan dengan pembacaan Al-Qur'an, atau dia susun. Dia punya hafalan berapa juz, sedikit-dikitnya, seminim-minimnya. Orang di sini punya hafalan juz berapa? 10, 15, berapa? Paling dikitnya berapa? Berapa juz? 1 juz. Gimana caranya supaya 1 juz tadi itu menjadi tanggung jawab kita, dan supaya juz yang sudah kita hafal tersebut tidak diwiritin itu hafalan. Kayak mana cara ngewiritinnya? Waktu kan banyak kosong. Dari subuh ke zuhur pegang 2 lembar. Betul nggak? Dari zuhur ke asar pegang 2 lembar. Terjaga nggak 1 juznya? Terjaga. Maka kata Imam Ghazali, kalau dia dalam keadaan kosong, tidak dalam keadaan thalabul ilm, atau tidak tidak bertemu dengan guru yang bisa menyampaikan ilmu-ilmu tersebut, maka isi waktunya dengan zikir, kemudian dengan Quran. Enggak juga dengan Quran, atau dia udah susun dengan zikir, udah penuh. Dengan Quran sudah juga, masih ada waktu kosong, maka dia isi dengan tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Kalau tasbih subhanallah, kalau dia mau sempurnakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah banyak dengan tasbihat memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun dia bentuknya. Masih ada juga waktu kosong dia. Tidur belum mau dia tidur. Kenapa? Karena dia punya waktu istirahat. Maka isi lagi dengan as-sholah. Sholat, kerjakan sholat. Duha berapa rakaat? 8 kan? Isi pelan-pelan. Penuh nggak waktu dari subuh ke zuhur ya? Kalau misalnya ada orang mempunyai pemikiran dalam satu hari dia nggak mau kecolongan waktu tersebut menjadi kosong, istiqomah dia, sabar dia, jadi kayak mana nih orang? Menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang diinginkan, yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Semua perangai dalam keseharian dia kerjakan. Apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad dia terapkan, dia susun di dalam satu hari. Itu fungsi dan tujuan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, untuk kita supaya bisa mengisi waktu di dalam satu hari satu malam. Enak nggak kalau kayak begitu? Beneran enak, bukan capek. Fadzalika min darajatil abidin. Maka orang tersebut, kalau misalnya dia bisa menerapkan hal-hal tersebut yang barusan disebut, apa aja? Zikir, Quran, tasbih,
sholat, menggantikan atau mengisi waktu daripada keseharian dia, baik itu waktu kosong atau itu waktu emang terisi dengan taklim, emang terisi dengan amalan-amalan menuntut ilmu yang bermanfaat, tapi dia tambah lagi dengan zikir-zikir lagi, dia nggak mau waktu tersebut kosong, maka orang tersebut tergolong darajatnya abidin, orang yang abid. Abid tahu? Yang benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tergolong hambanya Allah. Tapi kalau misalnya kebalikan, dia senang waktu kosong, dia senang duduk-duduk, cerita-cerita, bisa orang tersebut dikategorikan bahwasannya dia adalah seorang hamba. Apalagi taklimnya enggak, hafalannya juga enggak. Maunya waktu dia bangun duduk-duduk cerita-cerita, waktu dia capek tidur. Bisa nggak jadi menjadi seorang ulama? Bisa. Waktu capek tidur, waktu bangun duduk-duduk. Bisa nggak menjadi seorang ulama? Kalau pesan daripada kita punya guru yang udah sering ana sebut namanya, siapa? Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau pernah mengatakan kepada kita bahwasannya waktu emas, tahu waktu emas? Emas itu kan mahal kan? Waktu emas seseorang itu selama dia berada di pondok pesantren itu harus diingat. Udah kita buktikan kan di dalam pondok pesantren, ternyata alhamdulillah waktu kita tersusun kan dengan rapi. Waktu pulang gimana? Berantakan. Maka kata Habib Hasan, waktu emas seseorang, siapapun dia, selagi dia masih di dalam pondok pesantren, dia bisa nambah ilmu, dia bisa nambah amal, dia bisa nambah hafalan, dia bisa nambah apalagi, semua bisa dia nambah di dalam pondok pesantren. Nah, tarbiyah yang ada di dalam pondok pesantren ini kalau sering dikonsumsi semakin lama, nanti menjadi program di dalam diri seseorang. Betul nggak? Lama-lama jadi program nggak? Jadi terbiasa nggak dengan program yang susah itu? Kemudian ketika dia pergi ke setiap daerah, program itu terjalankan atau nggak? Secara tanpa kesadaran, secara tidak langsung, program itu nanti bakal menjadi program dirinya sendiri tanpa di dalam pesantren. Maka dibutuhkan. Maka beliau mengatakan bahwasannya waktu emas seseorang itu di dalam pondok pesantren. Dan beliau juga pernah mengatakan, mimpi seseorang yang kerjaannya malam dia tidur, pagi dia duduk-duduk ngobrol, kemudian orang tersebut bisa jadi seorang ulama. Ngerti maksudnya? Waktu istirahat dia istirahat, waktu bangun dia duduk-duduk ngobrol, kemudian dikatakan seorang ulama nantinya. Bisa? Nah, bisa. Maka semua itu membutuhkan proses, semua itu membutuhkan kesabaran. Kurang tidur di waktu awal, insya Allah diberi hadiah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat segala sesuatu apa yang dia inginkan. Mau jadi ulama, mau jadi orang yang bisa menyampaikan agama Allah, mau menjadi seseorang yang dikatakan pewaris para nabi, benar-benar di tahap awal, minta sama Allah, sering munajat sama Allah, kerjakan semua apa yang diperintahkan dari pondok pesantren, yang diperintahkan oleh guru-guru yang ada di pondok pesantren. Insyaallah mudah-mudahan tertib tersebut menjadikan diri kita seorang ulama yang istiqomah, yang selamat secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau misalnya dia tergolong dengan keadaan orang yang kedua, dia mengerjakan waktu-waktu di dalam satu harinya hanya untuk beribadah kepada Allah, berzikir, baca Quran, tasbih dan sholat, maka orang tersebut tergolong namanya abid, seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa siyarus sholihin, dan itu semua bentuk dakwah daripada orang-orang soleh. Apa dakwah orang-orang soleh? Ajak orang berzikir, ajak orang sholat, ajak orang baca
Ajak orang judulnya semua apa? Mengajak orang supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dakwahnya orang soleh kan? Orang-orang soleh yang terdahulu semua cara mengajaknya seperti itu. Lihat caranya, lihat kampungnya, kemudian mengajak orang kampung untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tukunu bidzalika aidan minal faidin. Nah, kalau dia bisa menjaga waktunya dalam keadaan seperti yang disebut sama Al-Imam Ghazali, itu salah satu ciri-ciri juga orang yang selamat, orang yang sukses. Hidupnya dia hanya gunakan untuk perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang, bikin ibadah, amal semua segala macam. Maka kalau dia berhasil di alam dunia istiqomah dalam keadaan seperti itu aja, maka dia tergolong orang yang selamat, sukses. Susah apa gampang? Susah. Kita butuh munajat, kita butuh bantuan, kita butuh doa, kita butuh istiqomah. Betul kan? Susah istiqomah kan? Makanya sebagian ulama mengatakan karomah yang tertinggi itu apa? Pemberian daripada Allah yang tertinggi itu apa? Keistiqomahan seseorang. Dia nggak banyak amalannya, tapi dia rapi aja mengerjakan salah satu dari amal ibadah. Itu namanya istiqomah gampang apa enggak? Hah? Susah kan? Makanya minta sama Allah supaya itu gampang. Makanya sebagian ulama mengatakan satu amalan yang diistiqomahkan lebih baik daripada 1000 karomah. Satu keistiqomahan dibentuk ibadah lebih baik daripada 1000 karomah. Karena sebenarnya keistiqomahan itu adalah pemberian dari Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberi keadaan-keadaan yang pernah diberi dengan orang-orang soleh. Masuk kemudian al-halatu salisah, keadaan yang ketiga, antashtagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Nggak ketemu kita tempat majelis ilim, kita bilang seperti itu. Kemudian kita pun dikasih tidak nyaman juga mengerjakan amal soleh, malas, ya kan? Apa yang kita buat di dalam kehidupan ke dalam seharian, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, gak bisa tolabul ilm, gak bisa ibadah juga, maka orang tersebut hendaknya antashtagila, cari kerjaan bima yasilu minhu khair, yang mana kerjaan tersebut ada kebaikan untuk siapa? Ilal muslimin, kebaikan untuk muslimin. Apa contohnya? Ngaji dia nggak mau atau keadaannya nggak ketemu, kemudian ibadah dia malas. Apa keadaan ini harus dikerjakan sama seseorang muslim? Cari amal ibadah, cari satu kerjaan yang bentuknya manfaat buat muslimin. Kayak apa? Apa? Khidmat. Khidmat itu bentuknya apa? Contoh misalnya dia naik ke masjid, dia rapikan tempat wudu, dia bersihkan tempat wudu, dia bersihkan kamar mandi yang kotor daripada najis kan? Dia rapikan sejadah, dia sapu masjid, dia bersihkan masjid. Untuk ngapain? Untuk orang sholat. Kerjaan tersebut ada kebaikan buat muslimin lain? Ada. Contoh di sini kayak kemarin yang pernah Anda kasih gambaran. Orang mau taklim, dia rapikan tempat duduknya. Ada kebaikan nggak? Ada kebaikan buat orang tersebut. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin, atau dia cari kerjaan yang bisa bikin girang hati mukmin. Muslim dengan mukmin sama nggak? Sama-sama tapi darajatnya sama. Muslim dengan mukmin. Muslim kalau arti dikatakan bahasa Arab, muslim itu adalah orang yang kalau mukmin orang yang semua orang Islam beriman. Harusnya beriman ya. Harusnya semua muslim wajib beriman. Cuman kadar keimanannya yang terkadang menjadi beda satu sama lain.
Jadi kalau misalnya dia nggak ada waktu, dia cari waktu kerjaan lain untuk menggirangkan hati-hati orang mau cari. Dengan cara apa? Apa yang saya bisa bantu? Sehat katanya, dia pijitin kakinya supaya dia bisa naik ke masjid dengan enak dan sehat kembali. Itu bagian dari kerjaan yang baik kan? Bagian khidmat. Kalau kata Ustaz itu dia bilang khidmat, pas. Kemudian au yatayassar bihil a'malus sholihah lis-sholihin, atau memberi, menjadikan kemudahan buat amal-amal mereka. Contoh mungkin ngantarkan dia ke masjid kalau dia terhalang daripada keadaan yang gampang menuju masjid, atau ke majelis taklim, dan banyak-banyak benda-benda yang lain yang sebenarnya dia bentuk daripada suatu kerjaan yang baik, tapi ternyata orang tidak melihat dia itu adalah kerjaan yang banyak. Dulu kita pernah dengar di zaman awal orang-orang soleh yang terdahulu di bumi Hadramut, banyak dari mereka sebelum subuh mereka isi air wudhu di masjid-masjid. Karena orang Hadramut itu mungkin di zaman itu belum ada mesin air, jadi mesti pakai timba, diisiin tempat wudhu dari masjid ke tujuannya untuk apa? Untuk membuat gampang muslimin dan orang-orang soleh naik subuh ke masjid, udah ada tempat wudhu, udah ada air di dalam tempat wudhu tersebut. Seperti apa katanya ciri-cirinya ataupun keadaan tersebut? Al-Imam Ghazali bilang ka khidmatil fuqaha wa sufiyya wa haliddin wa taraddud fi ashghalihim. Tadi yang dibilang Ustaz itu adalah khidmah, berkhidmah kepada mereka. Siapa mereka tersebut? Mereka tersebut adalah fuqaha, orang-orang ahli fikih, orang-orang ahli ilmu syariat. Kemudian sama siapa lagi? Orang-orang ahli tasawuf. Siapa ahli tasawuf? Yang sering mendiamin diri, yang sering kan sering kita ketemu orang-orang tua, dia jarang mau terlihat sama orang umum, tapi keadaan hidupnya selalu di dalam keadaan ibadah. Sering nggak ketemu kayak gitu di kampung-kampung tuh? Mana yang dari Tanjung Pura tuh? Sering nggak ngelihat orang-orang tua di rumah diam, kerjaannya cuma zikir, ibadah, doa? Sering nggak? Masih. Itu termasuk yang harus dikhidmatin juga. Selain fuqaha, al-sufiyya wa haliddin, orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Ada tim pengajar, ada yang menegakkan agama Allah. Dia selalu mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya mereka ini sepaket. Dia ahli ilmu agama, kemudian dia juga mempunyai jiwa yang besar untuk menegakkan agama Allah. Siapa contohnya kalau yang kita tahu sekarang? Siapa yang kita tahu di zaman ini bahwasannya dia ahli fuqaha, dia orang soleh, kemudian dia juga berjuang untuk menegakkan agama Allah? Siapa? Tabligh termasuk. Tapi yang ana tanya bukan majelisnya, yang ana tanya nama orangnya. Siapa? Semuanya sepakat itu. Karena di saat sekarang ini kita bisa lihat adalah sosok yang keluar namanya ya Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Melalui semua lini dia masuk. Untuk apa? Untuk membesarkan agama Allah. Iya kan? Allah butuh dibesarkan agamanya. Allahnya butuh. Allahnya ya nggak butuh. Kita yang butuh dengan Allah supaya dianggap bahwasannya kita hidup di dunia mempunyai ikatan dengan Allah. Allahnya butuh. Kita yang butuh dianggap seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW apa dikatakan? Nabi ditanya sama beberapa sahabat, bagaimana kami berselawat atasmu ya Rasulullah? Kata sahabat kepada Nabi Muhammad, apa sighah, apa yang keluar daripada lisan Nabi Muhammad SAW?
maka kau berselawat kepadaku dengan cara Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan, nggak pakai sayyidina kan? Kenapa? Karena Nabi nggak suka menyombongi diri, dan karena keluar daripada lisannya Nabi Muhammad, maka dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Kalau kita manggil Nabi Sayyidina Muhammad atau Nabi Yuna Muhammad, iya kan? Masa kita manggil Nabi Muhammad aja? Nggak ada adabnya kan? Maka ketika sahabat nanya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kasih tahu dengan cara Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Lihat di sini betapa rendahnya Nabi Muhammad SAW, betapa pentingnya darajat yang dikatakan hambanya Allah. Dari mana kita lihat? Nabi Muhammad SAW ingin dipanggil dirinya adalah seorang abd, hambanya Allah. Maka sebenarnya Allah nggak butuh Allah dengan kita. Kita yang butuh diakui seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selawat, di dalam selawat tersebut apa dikatakan? Abdika, saya adalah hambanya Allah. Kata siapa? Nabi Muhammad. Kemudian saya diangkat menjadi nabi. Abdika wa nabiyika. Kemudian saya diutus sebagai nabi. Kemudian saya diutus menjadi rasul. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Maka yang beruntung siapa? Yang beruntung ada di dalam pikiran dan hatinya ingin membesarkan agama Allah. Kalau ada di dalam pikiran dan di dalam hatinya seseorang dia ingin membesarkan agama Allah, kehidupan dia siapa yang tanggung? Benar. Kehidupan orang yang seperti itu Allah yang tanggung. Benar nggak? Pernah tahu kalau orang kerja nggak? Pernah dengar kan kalau orang kerja? Ketika orang mau kerja dengan salah satu perusahaan atau bos, apa dia bilang? Pak, saya mau kerja dengan Anda. Yang tanggung jawab orang ini siapa? Bosnya. Oh, kau butuh motor, nih ku kasih motor. Oh, kau butuh mobil, ku kasih mobil. Betul nggak? Di dunia seperti itu nggak? Masa Allah mau kalah sama kayak begitu kan? Maka kalau ada manusia di alam dunia, fikirnya dan hatinya ingin besarkan agama Allah, yang tanggung hidupnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu, jangan dan jangan jual agama Allah. Jangan jual. Allah udah tahu aturannya, siapa yang bakal dapat segini, bakal dapat segini, sesuai dengan capek fikir dan hatinya untuk membesarkan agama Allah. Kalau dia totalitas dirinya, kira-kira dunia datangnya berapa persen? Dia totalitas hidupnya untuk Allah, berapa persen dia dikasih Allah? 100% pasti. Kenapa? Karena dia 100% kasih dirinya kepada Allah. Kalau dia kasih 50%, berapa Allah kasih? Sesuai lah, sesuai dengan apa yang dia niat. Dia buat 100%, Allah bakal balas mungkin 1000% kali, melebihi daripada apa yang dia beri. Nah, mudah-mudahan apa semua yang kita amalin, ilmu, ya kan, dari guru-guru kita ambil menjadi untuk perbaikan diri kita, lingkungan kita, ya kan. Kemudian itu semua terbalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua apa yang ada kita serap sekarang, kita taklim sekarang, kita cari pelajaran ini semua bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dan semua tujuan itu untuk menegakkan agama Allah. Benar kan? Buat apa Quran tujuannya? Buat apa ilmu agama, ilmu fikih dan lain-lain? Tujuannya untuk apa? Apa niatan taklim? Mau punya Quran biar kenapa? Biar jadi imam di Masjidil Haram. Biar apa tujuan punya Quran 30 juz? Apa tujuannya? Bisa melanjutkan estafet daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang seperti itu dikatakan siapa? Pewaris para nabi. Betul kan? Mau jadi pewaris para nabi, mesti siap dalam semua keadaan. Betul nggak? Iya.
Karena semuanya itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ka khidmatil fuqaha, berarti kita khidmah kepada guru-guru kita seperti Ustaz Yusuf, ya kan? Khidmat. Jadi jangan merasa itu kita dijadikan sesuatu, jangan. Kita butuh. Nanti suatu saat kalian lihat, kalau kalian benar-benar khidmat ke seorang guru, kalau kalian benar-benar khidmatnya karena fikir, hati dan ilmu, benar-benar khidmatnya, jangan salah. Nanti suatu saat kalian duduk di satu tempat, murid-murid kalian khidmat dengan sungguh-sungguh kepada kalian. Tapi kalau khidmatnya kita main-main, khidmatnya kita kira, wah ini kita karena disuruh-suruh doang, ini hati-hati. Suatu saat nanti kita ketemu dengan murid yang seperti itu ke kita. Maka semuanya penentuannya di mana? Di kita. Niatan kita mesti benar. Niatan kita mesti karena Allah. Rugi khidmat sama guru? Enggak. Sama orang tua juga enggak rugi. Khidmat, perbuat baiklah kepada orang tua. Suatu saat kita bakal jadi orang tua. Insya Allah yang muda-muda bakal khidmat dengan baik kepada, itu sunatullah, Allah udah atur semuanya. Maka orang yang berbuat baik bakal dibaikin. Orang yang sopan dengan orang lain bakal disopanin. Orang yang menghargai orang lain bakal dihargain. Kalau ulama bilang man khodama khuddima, barang siapa yang membantu orang lain karena Allah, nanti suatu saat dia bakal dibantu orang lain karena Allah. Semua ulama udah mempunyai kaidah-kaidah, tergantung pada diri kita. Niatnya seperti apa? Kalau niatnya hanya karena dunia, berarti dibalas dunianya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat, maka dibalas sesuai dengan apa yang dia buat. Kemudian wataraddud fi asghalihim, sibuk di lingkungan mereka. Ini jam segini Ustadz mau ngapain ya? Ustadz Yusuf, apa yang kita harus siapkan? Harus hafal duduknya, sukanya di mana. Apa yang dia senang, kalau misalnya dia lagi mau isi dia. Oh, Ustadz Yusuf senang dia kalau duduk mejanya begini. Ya udah, duduknya senang di bawah kipas ini. Kemudian, ngerti nggak maksudnya? Keadaan itu dihafal. Oh, dia senang masuk dari pintu yang sana. Tunggu di situ. Ngerti maksudnya? Semuanya dihafal. Oh, dia senang dengan ini. Oh, dia senang dengan itu. Nah, itulah, sibukkan hari-hari waktu tersebut dengan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya ada santri yang kayak begitu, kira-kira kayak mana? Tuh santri kayak mana di mata gurunya? Kecuri kan hati guru kan? Wah, ini anak merhatiin saya katanya. Akhirnya dipikirkan sama dia kan? Wah, dia saya juga harus pikirkan. Sepele nggak sebabnya? Sepele kan? Hal sepele. Memperhatikan duduknya orang, sepele lah. Tapi ada nilai lebih nggak? Ada nilai lebih di sisi Allah, termasuk di sisi orang tersebut. Makanya pinter-pinter mengambil hati kepada orang-orang pinter-pinter mengambil hati kepada orang-orang alim, ya kan? Kalau mereka ada di dalam pikiran kita, biasa nggak? Ente mikirin terus nggak Ustadz Yusuf? Ente mikirin nggak ulama-ulama? Mereka ada di pikiran dan di hati kita, itu hal biasa nggak? Tapi kalau kita ada di mereka, itu hal biasa? Itu hal luar biasa. Makanya dia bukan mujamalah, bukan cari muka. Emang dibutuhkan seperti itu untuk kita mendekatkan diri kepada. Kalau sudah dekat dengan guru, bagaimana kita dekat dengan Allah? Itulah proses yang mudah-mudahan kita dapati di alam dunia ini. Kemudian wasa'i fi it'amil fuqara wal masakin, atau dia nggak ada keadaan seperti ini. Kenapa? Di dalam kampungnya nggak ada pondok pesantren, di dalam kampungnya tidak ada ulama, di dalam kampungnya tidak ada orang ahli tasawuf, orang ahli tasawuf, nggak ada ulama-ulama, nggak ada orang yang kita mau khidmatin. Maka jadikan keadaan berikutnya, atau sibukin diri di dalam keadaan memberi makan fuqara wal
wal masakin. Cari di mana? Mungkin di kampung ini ada orang yang fuqara wal masakin, bikin makanan secukupnya, antarkan ke mereka. Kenapa? Karena kita berkhidmat juga dengan makhluk Allah. Kalau kita berkhidmat dengan makhluk Allah, Allah nggak bantu kita? Bantu pastinya. Wa taraddud masalan alal marudha bil ibadah. Begitu juga sibukin diri dalam keadaan-keadaan, ya nggak mungkin di kampung nggak ada masjid kan? Hal-hal yang keterkaitan dengan ibadah, rapikan sendal orang yang naik masjid. Bagus nggak tuh amal? Bagus, itu nggak hina itu amalan tersebut. Rapikan kamar mandi, bersihkan dari najis. Hal hina itu. Kebanyakan orang dibesarkan Allah di zaman-zaman sebelum kita gara-gara dia bersihkan kotoran orang justru malah. Kenapa? Kenapa begitu? Itu karena gambaran duniawinya. Bersihkan najis. Karena kebanyakan orang sekarang bisa jadi di dalam masjid itu tidak sah sholat dikarenakan bertaburnya najis di tempat wudhu dan di kamar mandi. Tapi ada hamba Allah satu orang ngerapikan supaya najisnya tidak berserak kemana-mana, dibersihkan tempat wudhu. Amalan besar nggak itu? Amalan besar, karena baliknya ke urusan sah tidak sah sholat. Makanya jangan kira amalan hina itu sesuatu hal yang hina. Kalau di urusan agama Allah, yang paling hina itu yang paling berharga. Bisa nggak jadi sesuatu majelisan kalau tempatnya nggak rapi? Jadi siapa yang terangkat di situ? Tukang sapu. Bagaimana Ustadz mau duduk? Ini masih berantakan. Maka orang yang nyapu bersih-bersih itu bagian daripada darajat yang tinggi sebenarnya. Benar nggak? Wa alal janaiz bitasyi. Enggak juga kita jumpa keadaan misalnya fuqara wal masakin, atau kita keterbatasan kemampuan untuk membuatkan makanan buat mereka. Apa yang kita sibukkan di dalam satu hari? Sibuk dengan urusan jenazah. Oh, dengar nih di kampung sebelah ada jenazah, ya udah sibuk angkat jenazah, sholat jenazah. Angkat jenazah, sholat jenazah, ngantarkan ke kuburan, berapa dia dapat? Kalau ulama dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya dapat kiroten, 2 kirot. 1 kirotnya itu ukuran gunung Uhud katanya. Gunung Uhud itu kalau kita tidak salah ukur lebih kurang 7 km. Cukup. Kalau bisa 1 hari urus jenazah doang sama sholatkan jenazah, kemudian kuburkan jenazah, dapat fadilah berapa dalam 1 hari? 2 gunung Uhud, 7 km kali isinya gunung Uhud kali 2. Cukup per 1 hari punya amal ibadah segitu? Cukup mah? Cukup lah, orang 7 km gede. Semana 7 km? Dari sini kemana? Kemana? Enggak lah, itu baru 2 km. Sampai Haji Hanif sana mungkin. Tahu pom bensin Haji Hanif mau masuk ke sini, lebih kurang dari sini ke sana tuh gunung panjangnya. Tingginya berapa? Isi bahannya berapa? Itu hadiah seseorang dapat kali 2 kalau dia sibuk dengan urusan jenazah. Cukup nggak 1 hari? 1 hari dapat 2 kirot. Kalau mau hitung-hitungan, cukup. Udah cukup kan? Maksudnya kenapa Imam Ghazali kasih seperti ini? Supaya kita dalam 1 hari tidak lalai. Jangan kira nggak ada tabungan kita perlu tabungan tiap hari. Makanya bikin amal. Kalau bisa taklim lebih bagus. Nggak bisa taklim berzikir, nggak bisa taklim bikin amalan. Kasih makan orang, nggak juga bantuin orang, nggak juga cari jenazah, sholatin, kuburin. Jangan lewat dalam 1 hari tidak mendapat apapun. Sama kayak orang kerja. Kalau dia nggak keluar 1 hari, kira-kira di rumah marah nggak sama dia? Karena nggak bawa pulang uang. Untuk urusan akhirat harusnya lebih dari itu. Paham kan maksudnya kan? Fakullu dzalika afdal min nawafil, karena segala sesuatu perangai-perangai dan pekerjaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala lebih barokah, lebih baik daripada amal-amal sunnah. Kenapa? Karena itu sudah bentuk hukumnya bukan fardu ain,
sudah fardu kifah. Ente ngerapiin orang, ente kasih makan orang, ente sholatin orang, kuburin orang, itu udah urusan orang lain, bukan urusan pribadi. Maka fadilahnya lebih tinggi daripada urusan pribadi. Ente mampu untuk memikirkan orang lain, itu amalannya dan fadilahnya lebih besar daripada ngurus diri sendiri. Ada sebagian ulama mengatakan, adakah amal ibadah yang lebih baik daripada orang berpuasa setiap hari di siang hari dan bangun malam setiap malam? Ada nggak amal ibadah yang lebih baik dari itu? Dia tiap hari puasa di siang hari, kemudian di malam hari dia tahajud bangun malam. Ada yang lebih baik dari itu amalan? Baik banget ini kan? Baik nggak? Tiap hari puasa dan setiap malam dia bangun malam. Ada amalan lebih baik dari ini? Dan tiap hari puasa, tiap malam bangun malam tahajud. Ada yang lebih baik dari amalan itu? Halo, dia ngelamun. Ente. Ada yang lebih baik? Dahsyat ini kan? Tiap hari puasa, tiap hari bangun, kan masya Allah ini. Tapi sebagian mereka mengatakan ada amal yang lebih baik dari ini kalau di kepalanya setiap siang dan setiap malam pikirin orang lain. Setiap malam dan setiap siang otaknya mikirin orang, dia pikirin muslimin lain, dia pikirin makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Dahsyat nggak amalan itu? Ya dimikirin orang. Orang udah makan belum ya? Aman nggak ya keluarganya ya? Makan nggak dia nih hari? Ada nggak rezekinya nih hari? Mikirin orang. Maka ulama mengatakan ada amalan yang lebih tinggi dari urusan pribadi, yaitu urusan orang lah. Seperti siapa ini? Ini dicontohi oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad perfect di dalam dirinya. Ibadah kepada Allah sempurna nggak Nabi Muhammad? Sempurna, nggak ada kekurangan. Tapi beliau juga membarengi keadaan itu dengan memikirkan orang lah. Di dunia Nabi Muhammad pikir umat nggak? Di akhirat Nabi Muhammad pikir umat nggak? Sempurna Nabi Muhammad SAW. Dia kelarkan urusan dirinya sama Allah, kemudian dia kelarkan urusan dirinya sama muslimin lah. Itu makanya amalan juga yang besar daripada contoh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa sedikit-sedikit, walaupun sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting ada menyontoh dari Nabi Muhammad SAW. Fa inna hadhi ibadat. Kenapa ini semua bentuknya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha rifqun bil muslimin. Itu semua bentuk daripada ibadah kepada Allah, dan ada di dalamnya bentuk daripada kesenangan di dalam hati seorang muslim. Kalau kita udah nyenangin orang, Allah bakal senangin kita. Kalau kita udah senangin orang, orang tersebut pun nanti bakal dibuat suatu keadaan menyenangin kita. Nah, makanya buat baiklah kepada semua orang, karena balasan daripada Allah, siapa yang berbuat baik kepada orang lain, insya Allah Allah kirimkan orang lain berbuat baik untuk itu kunci. Hati-hati di situ. Maka niat, semuanya niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarabna wa
subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.